Wow, haleluya. Shalom Bapak Saudara. Selamat hari Minggu. Haleluya. Boleh kalian lihat kanan kiri Bapak Saudara, mungkin bertemu dengan saat ini Bapak Saudara sedang bersama dengan istri Bapak Saudara, suami Bapak Saudara, anak-anak mungkin, bahkan dengan opa oma. Lihat kanan kirinya, katakan Yesus Tuhan baik buatmu. Dalam keadaan apapun percayalah Bapak Saudara, Yesus Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Wow, mari siapkan hatimu. Sebenarnya kita akan memuji Tuhan, memuliakan dengan Tuhan dengan ucapan syukurmu, dengan pujian sembahmu. Haleluya. Tuhan Yesus kita baik Bapak Saudara. Mari nikmati hadirat Tuhan. Biar nama Tuhan saja dipermuliakan, nama Tuhan saja diagungkan. Kita bersatu dalam doa Bapak Saudara. Yesus Tuhan. Bapak terima kasih buat Minggu pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Biar nama Tuhan saja dipermuliakan dengan pujian kami, dengan penyembahan kami Tuhan. Kami percaya, kami bersepakat Tuhan, pada saat kami mengangkat tangan kami, berseru, mengangkat ucapan syukur kami, mengatakan Yesus Tuhan, tempat perlindungan, Yesus Tuhan, sumber kekuatan. Dan saat itu juga kami terima kesembuhan Tuhan. Kami terima pemulihan di dalam nama Yesus. Apapun yang kami alami saat ini Tuhan, kami percaya Engkau Yesus Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar firman-Mu yang Tuhan boleh taburkan Tuhan melalui hamba-Mu, itu menjadi kekuatan, menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus. Dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Mari semua yang percaya, sama-sama kita akan katakan Bapak Saudara. Amin. Haleluya. Yesus Tuhan kita baik Bapak Saudara. Mari siapkan hatimu. Kita angkat pujian ini. Kita sama-sama bersuka cita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari angkat pujian ini Bapak Saudara dengan segenap hatimu, katakan Roh Kudus, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Dengan imanmu katakan hari ini, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa, belenggu dosa tadi patahkan. Mari bersorak bagi Dia. Sama-sama katakan, hey! Anugerah baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Yesus Tuhan baik. Haleluya. Mari angkat pujian sekali lagi Bapak Saudara, katakan Roh Kudus tercurah bagi hidupmu. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Mari katakan hari ini, hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba. Dengan imanmu katakan belenggu, belenggu dosa tadi patahkan. Mari bersorak bagi Dia. Tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh,
tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Mari saudara katakan haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Biar sukacita Tuhan selalu ada dalam hidup kita, saudara. Di tengah kondisi seperti ini, percayalah, Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Haleluya. Mari siapkan hatimu, saudara. Sebentar kita akan mendengarkan Voice of the Pentecost. Tuhan Yesus memberkati Bapak Saudara. Shalom saudara. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pencurahan Roh Kudus, termasuk peristiwa Pentakosta yang banyak diperbincangkan dalam dunia kekristenan. Setiap aliran dalam kekristenan memiliki pandangannya sendiri mengenai Pentakosta. Insan Pentakosta percaya bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Roh Kudus, seperti yang ada dalam Alkitab, khususnya kitab Kisah Para Rasul, masih terjadi sampai hari ini dan dapat terjadi beberapa kali. Ini termasuk pencurahan Roh Kudus itu sendiri, karya-karya dan mujizat yang dikerjakannya. Banyak istilah pergerakan yang telah didefinisikan oleh para ahli. Yang pertama, Dr. Peter Wagner. Dia menggunakan istilah Third Wave Movement, di mana Azusa Street dikatakan sebagai gelombang pertama, gerakan karismatik sebagai gelombang kedua, dan pemulihan tanda-tanda dan mujizat sebagai gelombang ketiga. Yang kedua, Dr. Billy Wilson, presiden dari ORU dan co-chair Global Empower 21, menggunakan istilah Fourth Wave atau gelombang keempat untuk menggambarkan kegerakan Roh Kudus masa kini dan masa depan. Beliau menempatkan Azusa Street sebagai gelombang pertama dan masa kini sebagai gelombang keempat. Yang ketiga, Dr. Tim Hill, General Overseer dari Church of God Cleveland, Tennessee, menyatakan visi bahwa amanat agung akan dituntaskan dengan kuasa Pentakosta di masa kini. Garis besar dari semua pembahasan di atas mengenai pekerjaan Roh Kudus di masa yang akan datang adalah amanat agung Tuhan Yesus Kristus hanya bisa diselesaikan dengan kuasa Roh Kudus. Karena itu kita sangat merindukan adanya lawatan Roh Kudus yang secara luar biasa di masa kini dan yang akan datang. Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo juga mendapatkan visi dari Tuhan mengenai apa yang Roh Kudus akan dan sedang kerjakan di masa-masa ini, yaitu yang disebut dengan Pentakosta ketiga. Yang menarik untuk dibahas adalah apa yang membedakan visi ini dengan yang diutarakan oleh para hamba Tuhan Pentakosta karismatik lainnya. Visi Pentakosta ketiga adalah keberlanjutan dari peristiwa Pentakosta yang terjadi di kamar atas Yerusalem sebagai Pentakosta pertama. Berlanjut ke peristiwa di Azusa Street sebagai Pentakosta kedua. Dan sekarang kita ada pada masa Pentakosta ketiga. Kita perlu memperhatikan ciri-ciri dari Pentakosta yang pertama sebagai indikator dalam menganalisa berbagai kegerakan Roh Kudus yang terjadi semenjak Yerusalem sampai hari ini. Ciri-ciri yang dikatakan sebagai peristiwa Pentakosta adalah, pertama, bersifat masif, ekspansif, dan multi-etnis. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 8 sampai yang ke-11, orang Yahudi diaspora dan mereka yang tinggal di Yerusalem datang dan menghadiri kejadian Pentakosta itu. Tercatat juga ada orang Kreta dan orang Arab ada di sana. Saat pertobatan dan penuaian terjadi di Yerusalem, 3.000 orang bertobat dan gereja mula-mula pun bangkit. Yang kedua, penekanan terhadap bahasa roh atau glosolalia dan manifestasi kuasa Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, ketika para murid dibaptis Roh Kudus, maka mereka mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Lukas menekankan apa yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal yang kedua sebagai model untuk pencurahan Roh Kudus pada zaman itu dan juga zaman selanjutnya. Kita melihat ini di dalam Kisah Rasul pasal 10 ayat 46
dan 19 ayat yang ke-6. Kata glosais yang sama juga digunakan. Sepanjang kisah kitab Kisah Para Rasul, kita melihat bagaimana Roh Kudus menyertai kesaksian dan pemberitaan firman dengan tanda dan mujizat. Yang ketiga, memiliki korelasi langsung dengan penuntasan amanat agung. Ketika Petrus berkhotbah di depan orang-orang Yahudi dan penganut agama Yahudi itu, dia menutup dengan tantangan keselamatan dan 3.000 orang bertobat. Sejak itu, pemberitaan Injil merebak ke berbagai penjuru dunia. Berdasarkan ketiga ciri-ciri tersebut, maka kita dapat melihat apakah kegerakan-kegerakan tertentu dalam sejarah kekristenan dapat dikatakan sebagai peristiwa Pentakosta. Banyak kegerakan oleh Roh Kudus terjadi dalam sejarah kekristenan. Ada di Swedia, ada di Australia, Inggris, Jerman, dan lain-lain. Namun, kegerakan-kegerakan luar biasa tersebut hanya memenuhi 1 atau 2 dari 3 ciri-ciri peristiwa Pentakosta. Barulah peristiwa Azusa Street yang menunjukkan pemenuhan dari 3 ciri-ciri peristiwa Pentakosta tersebut. Jadi, ada satu perbedaan antara kegerakan dengan peristiwa Pentakosta. Di dalam satu kegerakan, Roh Kudus bergerak untuk satu maksud, tujuan, wilayah, dan bangsa tertentu. Namun dalam peristiwa Pentakosta, maka tujuannya adalah untuk memenuhi ketiga ciri-ciri yang ditunjukkannya melalui peristiwa Pentakosta pertama dan kedua. Bagaimana dengan Pentakosta ketiga? Visi ini disampaikan pertama kali di Empower 21 Kongres Asia 2013 dan kembali ditekankan pada Empower 21 Kongres Asia 2018. Pentakosta ketiga sudah diterima begitu luas oleh bangsa-bangsa. Pada saat itu tercatat ada 44 bangsa yang hadir untuk menerima dari Roh Kudus mengenai adanya Pentakosta kembali, yaitu Pentakosta ketiga. Dan mereka masing-masing membawa api itu kembali ke bangsa mereka sendiri. Pengakuan juga datang dari komunitas Kristen dari berbagai aliran kekristenan terhadap Pentakosta ketiga secara global. Sekarang, kita memahami apa yang menjadi kerinduan dari visi Pentakosta ketiga. Ini adalah kerinduan agar apa yang terjadi di Yerusalem pada awal abad pertama dan Azusa Street pada awal abad ke-20 terjadi lagi dengan lebih dahsyat dan besar sekarang. Gereja tidak lagi terpetak-petakan atas dasar suku atau wilayah. Umat Tuhan mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh dan manifestasi kuasa Roh Kudus menyertai mereka sehingga dengan demikian amanat agung diselesaikan. Ini yang seharusnya menjadi visi dan kerinduan semua orang yang menyatakan dirinya sebagai murid Yesus Kristus. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengubahkan setiap hidup kami. Makasih Roh Kudus. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu.
memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Mereka pujian sekali, katakan dalam kesesakanku Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu, karena pengorbananmu Tuhan, karena pengorbananmu. Amin. Kau jadikanku baru, sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Yes, amin. Kau membuatku sesuai rencanamu, Kau memegang setiap musim hidupku. Serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Mari puji nama Tuhan, tinggikan nama-Nya. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Hidup kami milik-Mu, hidup kami milik-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, mari sembah Yesus Tuhan, mari sembah tinggikan nama-Nya Bapak Saudara. Akan pujian-Mu, akan penyembahan-Mu. Oh, kami memuji kebesaran-Mu. Oh, Yesus Tuhan. Engkau Tuhan, Yesus yang dahsyat dalam hidup kami. Ditinggikan nama-Mu, diagungkan nama-Mu Tuhan, pemilik hidup kami. Yes, I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours. Mari angkat kedua tanganmu. Now forever. In your grace I surrender, I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder, in your wonder. I am yours, I am yours, I am yours. Now forever in your grace.
masalahmu Tuhan, ditinggikan namamu selama-lamanya. Yes, amen. Mari anak pujian dikatakan, oh Yesus Tuhan. Shout to the Lord, shout to the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Mari katakan, Kau membuatku, Engkau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku Tuhan, semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandangi dadaku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Haleluya, haleluya. Ku milikmu Tuhan, ku milikmu Tuhan. Oh Yesus, memegang kendali hidup kami Tuhan. Ku milikmu, ku milikmu, ku milikmu Tuhan. Ku milikmu, ku milikmu Tuhan. Ku milikmu. Ku milikmu. Ku milikmu. Ku milikmu Tuhan. Ku milikmu. Ku milikmu Tuhan. Ku milikmu Tuhan. Kau yang memegang kendali hidup kami. Kau yang memegang kendali hidup kami. Ku milikmu. Ku milikmu Tuhan. Ku milikmu. Haleluya, haleluya. Aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Mari katakan, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Mari Bapak Saudara saja katakan, angkat pujianmu di rumahmu, mari katakan,
berserah kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Haleluya. Biarlah pujian penyembahan kita, saudara, boleh dapat menyenangkan hati Tuhan. Wow, haleluya. Baik, kita akan mendeklarasikan, saudara, arti Pentakosta ketiga. Tuhan Yesus memberkati, saudara. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Keluarga besar GBI Golden Fatmawati. Saya percaya kita semua dalam keadaan sukacita, dan yang terutama kita semua adalah perlindungan Tuhan yang sempurna. Amin. Terima kasih untuk kesempatan boleh melayani saudara pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Pak Gembala dan seluruh pemimpin di gereja ini dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari Minggu ini kita mau sama-sama menikmati berkat firman Tuhan yang akan kita lihat bersama-sama dari kitab Kisah Para Rasul. Pasal yang ke-11, kita akan mulai baca ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, persiapkan Alkitab saudara. Kita akan perhatikan beberapa bagian firman Tuhan ini. Nah, sebelum kita baca, saya mau cerita dulu. Kalau saudara suka baca kitab-kitab sejarah ya, atau buku-buku sejarah, ya bagaimana peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di dunia ini yang mengguncangkan belahan-belahan dunia ini. Nah, salah satu tentu cerita-cerita yang penting yaitu bagaimana bencana alam yang terjadi yang melanda dunia, yang membawa dampak perubahan yang besar bagi suatu negara, bagi suatu kota ya. Nah, di zaman dulu diceritakan pada tahun 45 Masehi pernah terjadi satu bencana kelaparan yang sangat besar yang melanda penduduk bumi waktu itu. Ya, tentu di mana kitab itu atau buku itu ditulis ya. Peristiwa itu dikatakan membuat banyak orang yang mati kelaparan karena bencana alam dan bencana kelaparan yang terjadi itu, saudara. Nah, rupanya peristiwa kejadian itu tercatat juga di Alkitab. Dan ini yang kita mau lihat ya. Di Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-27, mari saya baca buat saudara ya. Firman Tuhan berkata begini. Pada waktu itu, datanglah beberapa nabi dari Yerusalem ke Antiokhia. Seorang dari mereka yang bernama Agabus bangkit dan oleh kuasa roh, ia mengatakan bahwa seluruh dunia akan ditimpa bahaya kelaparan yang besar. Hal itu terjadi juga pada zaman Claudius. Jadi Alkitab juga mencatat peristiwa bersejarah itu ya, kelaparan besar yang melanda penduduk bumi tahun 45 Masehi itu. Nah, itu terjadi pada zaman Kekaisaran Romawi ya. Dan kaisar yang memerintah dikatakan Kaisar Claudius atau nama lengkapnya itu Claudius Germanicus ya. Dia itu adalah kaisar keempat ya dari dinasti kekaisarannya yang memerintah di Romawi. Mungkin saudara berkata, masa Romawi baru punya kaisar 4 orang? No. Ya, kita tahu bahwa sebelum Julius Caesar,
Romawi itu kan sebuah negara demokrasi. Tapi sesudah Julius Caesar menjadi kekaisaran. Kaisar pertama itu Kaisar Agustus ya, yang kemudian Tuhan Yesus lahir pada masa pemerintahan dia. Kaisar kedua Kaisar Tiberius ya, dan untuk memperingati kaisar ini maka salah satu nama dari danau di Israel itu namanya Danau Tiberius ya, Danau Tiberias. Kaisar ketiga seorang kaisar yang sangat jahat ya, harus diakui, namanya Kaisar Caligula. Dia banyak menganiaya orang Kristen ya. Nah, ini kaisar yang keempat yang mengalami peristiwa ini, saudara ya, Kaisar Claudius Germanicus. Lalu nanti penggantinya dia kaisar 5 yang lebih jahat lagi, namanya Kaisar Nero. Lalu kan sesudah itu Romawi berganti dinasti yang baru, saudara. Nah, pada waktu kejadian itu dikatakan ya, yang paling menderita adalah orang-orang yang ada di Yerusalem, orang-orang yang ada di tanah Yudea. Nah, apa yang murid-murid di Antiokhia lakukan pada waktu mereka mendengar tentang berita itu ya? Antiokhia ini satu kota di Syria Utara ya, tempat di mana pertama kali anak-anak Tuhan itu disebut Kristen ya, Christian, jadi pengikut Kristus. Ya. Nah, apa yang mereka lakukan? Ketika mereka melihat kenyataan bahwa saudara-saudara seiman yang di tanah Yudea menderita lebih buruk dari keadaan mereka. Ayat yang ke-29, firman Tuhan berkata, lalu murid-murid memutuskan untuk mengumpulkan suatu sumbangan sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing dan mengirimkannya kepada saudara-saudara yang diam di Yudea. Hal itu mereka lakukan juga, dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaran Barnabas dan Saulus. Saudara, pada waktu kelaparan besar yang melanda penduduk bumi waktu itu, maka jemaat di Antiokhia, mereka itu bukanlah jemaat yang kemudian tambah bingung ya, tambah bertanya-tanya mengapa ini terjadi. Mereka bukan jemaat yang kemudian, maaf ya, datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Apakah kami kurang menderita ya? Karena gereja sudah dianiaya dengan luar biasa hari-hari itu, saudara. Mereka tidak perbanyak ya untuk berdiskusi, bertanya sana sini, ini kenapa bisa begini? No. Apa yang mereka lakukan? Mereka langsung membuat keputusan, yaitu untuk mengirimkan bantuan kepada saudara-saudara di Israel, karena saudara-saudara di sana yang menderita lebih parah dari mereka. Apa yang jemaat Antiokhia sedang tunjukkan kepada saya dan saudara pada hari ini, yaitu kualitas iman daripada jemaat di Antiokhia. Mereka punya kedewasaan rohani yang luar biasa, yang juga bisa kita teladani, saudara ya. Saya percaya hari-hari ini kita masih dalam situasi yang belum normal ya. Bahkan tentu kita akan memasuki apa yang disebut sebagai new normal. Kita sudah sedang dan terus memasuki era yang baru ini. Dan saya percaya kita semua masih banyak yang mungkin masih dalam kesulitan ya dengan keadaan seperti ini. Tapi kalau sudah 1,5 tahun lebih ini, udah mau 2 tahun, dan saudara masih berpikir dan bertanya, ini kenapa bisa terjadi? Ini salah siapa? Ya, ini kenapa bisa mengalami hal seperti ini? Maka saya mau bilang, rasanya sudah terlambat untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Amin. You are out of date. Karena sekarang justru kita harus berkata bahwa apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita sekarang harus berpikir, so what? Apa yang mesti kita lakukan dengan keadaan yang sudah berubah ini, saudara? Nah, sebab itu hari ini kita mau belajar 3 rahasia firman Tuhan yang saya percaya kita harus lakukan kalau kita ingin memasuki era yang baru ini, new normal ini ya, dan kita keluar sebagai pemenang-pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Khotbah minggu ini saya beri tema 3M ya. Tentu bukan 3M yang mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak ya, bukan. Ini bicara soal 3 langkah iman yang harus kita lakukan kalau kita mau ya siap untuk memasuki era yang baru ini, dan kita boleh melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Haleluya.
Nah, yang pertama saudara, saya ajak kita membuka dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7, saya baca buat saudara semua. Pada pagi hari ini firman Tuhan berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sebab itu saya percaya kunci yang pertama ialah kita, ya, M yang pertama ya, kita harus melangkah dengan iman. Itu dia, kunci yang pertama, melangkah dengan iman. Kenapa kita harus melangkah dengan iman? Ya, karena memang bahasa Inggrisnya juga Alkitab berkata, for we walk by faith, ya, we live by faith, not by sight. Jadi memang Tuhan mau kita ini hidup dengan iman, melangkah dengan iman. Kalau kita selalu melangkah, memutuskan melakukan segala sesuatu dengan dasar melihat dulu, maka saudara, ada banyak hal yang mungkin kita tidak akan pernah lakukan. Karena apa yang kita lihat tidak sejalan dengan apa yang kita pikir kita mau, saudara. Di situ Tuhan menyuruh kita untuk melangkah dengan iman. Artinya kita mempercayai Tuhan. Nah, memang dasar manusia, ya, sangat manusiawi sekali. Kita itu memang selalu mempersoalkan atau mempertanyakan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Kita selalu mencari jawaban. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa ini bisa terjadi? Dasar manusia memang selalu ingin cari tahu, ya. Kenapa bisa terjadi begini dan begitu? Ya toh, kalau dia tidak bisa jawab, dia tanya Tuhan, Tuhan ini kenapa? Dan saya mau kasih tahu, seringkali bahkan mungkin banyak pertanyaan kita yang Tuhan tidak jawab, saudara. Dan memang Tuhan tidak punya kewajiban untuk menjawab semua pertanyaan kita. Karena yang Tuhan bilang ialah percaya saja, ya, berjalan saja dengan Tuhan, melangkah aja dengan iman. Kalau semua pertanyaan dalam hidup kita yang kita ajukan Tuhan mesti jawab, waduh repot kali Tuhan ya. Kerjanya cuma jawabin pertanyaan kita tiap hari ya. Tapi saudara, kalau saudara suka bertanya ya, mempersoalkan kenapa ini, kenapa begini, kenapa begitu, saya mau kasih tahu saudara tidak sendiri sih. Bahkan ada tokoh Alkitab yang terkenal ya, yang luar biasa juga melakukan hal yang sama. Dia mempertanyakan keadaan yang menimpa dirinya. Dia bertanya kepada Tuhan, ya, kenapa sesuatu yang buruk itu menimpa dirinya, ya. Namanya Ayub, Bapak Ibu ya. Kalau saudara pernah baca kitab Ayub, saya percaya sudah pernah semua ya. Di situ kan menceritakan bagaimana Ayub ya diizinkan Tuhan untuk dicobai oleh si jahat ya. Dan luar biasa kesengsaraan yang Ayub alami. Dia kehilangan semua hartanya, lalu dia kehilangan anak-anaknya semua, 10 anaknya meninggal, ya. Dan yang terakhir dia sendiri menderita satu penyakit yang begitu mengenaskan, ya, yang begitu buruk, saudara. Yang dia sendiri Alkitab katakan nggak bisa garuk pakai tangannya, ya, karena borok yang memenuhi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Garuknya pakai beling ya. Saudara, rasanya Ayub ini salah orang yang paling menderita ya. Karena kalau kan katanya kalau orang kehilangan harta, wah banyak yang mengalami. Tapi kalau kehilangan harta dan kehilangan keluarga, sangat sedikit. Tapi kalau kehilangan harta, keluarga dan kesehatan, nah itu mungkin sangat susah kita temukan. Tapi Ayub mengalami itu, saudara. Waktu datang teman-temannya, 3 orang temannya datang, waktu lihat keadaan Ayub ya yang begitu sengsara, 1 minggu mereka gak bisa ngomong, cuma bisa nangis katanya ngeliatin Ayub. Aduh kasihan banget gitu, kenapa sampai begini gitu ya. Setelah udah bisa menguasai diri dan lumayan lama nunggunya, baru mereka ngobrol sama Ayub. Nah waktu ngobrol inilah yang jadi rame, saudara ya. Karena teman-temannya bukan menguatkan dia, malah artinya mengajari dia gitu ya. Kata teman-temannya, kamu pasti ada dosa Ayub ya, mending bertobat aja gitu. Ayub bilang begini, kasih tahu dosa saya di mana? Saya nggak salah. Ya mau pasti ada, ya kasih tahu. Diajari temennya, kata Ayub, sorry ya, kamu pikir kamu doang yang tahu hal itu? Saya lebih dulu tahu ya. Saya ngajarin orang juga kayak begitu ya. Jadi mereka berdebat ya. Waduh, itu perdebatan sengit sekali Bapak Ibu. Kalau saudara baca ya, saling serang menyerang ya dengan perkataan yang tajam.
Sampai ya nanti saudara buka aja sendiri, ada ayat yang begitu sengit di Alkitab ya, yang kalau saudara baca juga kaget kali ya, yaitu Ayub 16 ayat 2. Itu Ayub maki, yaitu teman-temannya. Apa kalian ini katanya ya. Nah, dalam puluhan pasal ya, dari pasal 4 sampai pasal 37 ya, puluhan pasal itu Ayub berdebat, mempertanyakan keadaan dirinya. Dia tanya ke Tuhan, dia tanya ke teman-temannya. Waduh, ramelah. Tiba-tiba saudara, 4 pasal terakhir, 38, 39, 40, 41, Tuhan muncul ya, dan dia berbicara kepada Ayub saudara. Nah, mungkin dipikir Ayub, wah Tuhan datang, Tuhan mau jawab nih semua apa yang saya tanyakan, apa yang saya pertanyakan gitu ya, yang Tuhan izinkan terjadi. Mungkin Tuhan mau kasih tahu kenapa itu semua menimpa dirinya. Tapi kan saudara baca, ternyata Tuhan tidak menjawab ratusan pertanyaan yang Ayub sampaikan di pasal-pasal tadi saudara. Tuhan bahkan tidak kasih tahu behind the story ya, kenapa ini semua terjadi ya toh. Mestinya kan Tuhan kasih tahu, sorry Yob, kemarin soalnya iblis nantangin saya kan gitu ya, bahwa kamu ini bisa saleh, bisa ikut sungguh-sungguh karena kamu punya semua. Jadi saya bilang ayo kita buktikan. Tapi Tuhan ternyata tidak kasih tahu cerita itu saudara. Tuhan datang kepada Ayub, dan justru Tuhan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Ayub, yang kalau saudara baca tidak ada satupun pertanyaan itu yang Ayub bisa jawab. Ibaratnya Ayub itu cuma bisa ternganga, gitu ya. Saking pertanyaan Tuhan itu begitu luar biasa. Misalnya begini, Tuhan tanya begini, Ayub, waktu aku menciptakan langit dan bumi, kamu di mana? Jadi Tuhan menunjukkan kemegahannya dia kan, bagaimana Tuhan menciptakan. Ya lu di mana? Belum ada, ibaratnya kan. Bahkan Tuhan singgung soal hewan-hewan yang tidak bisa dijinakkan oleh manusia ya. Waktu aku ciptakan kuda Nil, buaya, kamu di mana? Tuhan sedang menunjukkan kepada Ayub kemahakuasaan, kemahatauan, kemahadahsyatannya dia. Dan Ayub tidak bisa jawab semua. Akhirnya kan kemudian dia berkata begini, ya ampun Tuhan, ngomong apa aku kemarin? Ayub malu sendiri saudara, ketika ditanya Tuhan, dan dia justru tercengang memandang kebesaran Tuhan itu. Seolah-olah kan Tuhan tanya kepada dia ya, dan dia tidak bisa jawab. Sehingga kemudian Ayub berkesimpulan begini, ya udahlah, kalau nggak tahu apa-apa mending diam aja. Itu kan sebenarnya kesimpulan dari cerita Ayub itu. Tuhan sedang berkata, udahlah, kalau nggak tahu apa-apa percaya aja ya, bahwa Tuhan itu tidak pernah salah dalam melakukan apapun, mengizinkan apapun yang terjadi atas orang-orang yang mengasihi dia, termasuk atas saya dan saudara pada hari ini. Amin. Tuhan itu tidak mungkin pernah salah langkah ya. Tuhan tidak mungkin pernah melakukan apapun, mengizinkan apapun terjadi tanpa sepengetahuan dia, karena dia maha segala-galanya saudara. Sehingga Ayub cuma bisa berkata, Tuhan, dulu saya kenal Engkau dari kata orang, sekarang secara pribadi aku mengenal Engkau. Saudara-saudara, Ayub dipulihkan karena Tuhan menunjukkan kebesarannya. Dan karena dia tahu Tuhan itu baik, maka kemudian Alkitab berkata dia berdoa untuk teman-temannya yang bikin marah dia kemarin ya. Dia mengampuni teman-temannya, dan Tuhan memulihkan keadaan Ayub luar biasa. Alkitab berkata dia dipulihkan, diberkati bahkan 2 kali lipat. Dan memang kalau saudara hitung semua ya, angka-angka di awal dan yang di pasal 42 itu betul-betul 2 kali lipat. Termasuk anak-anaknya kan. Kan meninggal 10 tapi diganti 10. Berarti 20 dong. 2 kali lipat ya. Kan nanti juga ketemu lagi di sorga ya. Jadi Tuhan betul-betul memulihkan waktu kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Sebab itu saya mau berkata, saudara-saudara, jangan lagi bingung, jangan lagi bertanya-tanya ini kenapa, ini salah siapa. Sekarang kita harus melangkah bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Kita percaya bahwa Tuhan pasti punya cara, Tuhan pasti menolong kita, dan Tuhan pasti membawa kita bisa menghadapi semua yang ada di depan mata kita. Haleluya. Nah, itu yang pertama, kita harus melangkah dengan iman ya, karena kita hidup bukan karena melihat, tapi karena
percaya. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua saya percaya setelah kita melangkah dengan iman, ya. Nah, tapi karena kita ini ada di era yang baru, ya, di new normal ini, ya, di musim yang baru, maka saya percaya kita tidak bisa pakai cara yang lama. Kita tidak bisa pakai pola pikir yang lama, rumus yang lama, metode yang lama, pola-pola yang lama. Nggak bisa, nggak laku, nggak berhasil, ya, gagal nanti. Kita harus menyesuaikan diri dengan pola yang baru tentu, dengan rumus yang baru, dengan paradigma yang baru. Sebab itu saya percaya kunci yang kedua ialah untuk menghadapi ini, ya, memasuki musim yang baru ini, kita harus memiliki paradigma yang baru, ya. Dalam kita melangkah dengan iman, kita harus memiliki paradigma yang baru, ya. Have a new paradigm in the word of God, ya. Jadi tetap paradigma yang baru tapi dalam konteks firman Tuhan, ya. Dalam terang firman Tuhan. Nah, saya kasih ayatnya buat saudara, ya. Roma 12 ayat yang kedua, ya. Ini satu ayat yang menunjukkan bagaimana kita harus selalu berjalan dalam paradigma yang baru, ya. Roma pasal 12 ayat yang kedua berkata begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, Alkitab mengajarkan bahwa saya dan saudara ini kan harus hidup melakukan kehendak Tuhan, ya. Haruslah menjadi kerinduan saya dan saudara selama kita masih hidup di muka bumi ini, yaitu kita harus hidup melakukan kehendak Tuhan. Amin. Dan Alkitab berkata kehendak Tuhan itu baik, berkenan, dan sempurna, ya. Ya, dalam bahasa Inggris itu lebih jelas, ya. Kita melakukan kehendak Allah itu which is good, pleasant, and perfect, ya. Jadi kehendak Allah itu cuma satu. Dalam setiap situasi ada satu kehendak Allah, dan kehendak Allah itu pasti baik, berkenan, dan sempurna. Nah, itu kita harus temukan selalu supaya kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, untuk bisa mengalami itu, melakukan kehendak Allah yang baik, berkenan, sempurna, dikatakan kita harus mengalami yang namanya pembaharuan budi, ya. Bahasa Inggrisnya the renewing of your mind, ya. Jadi kita harus membaharui akal budi. Akal budi itu pikiran, ya. Bahasa Indonesia itu nous itu pikiran, akal budi, ya. Pola pikir atau juga berarti paradigma, ya. The way we think itu mesti dibaharui. Kalau saudara pakai cara lama, pola pikir lama, ya enggak masuk zaman sekarang. Ini lain, saudara. Situasi, kondisi berbeda. Kita harus berakselerasi, harus menyesuaikan diri dengan keadaan ini. Di situ kita perlu, ya, dituntun oleh Tuhan. Kita harus selalu mencari tuntunan Tuhan, dan kita harus menyesuaikan diri kita dengan pola pikir yang baru, ya. Karena ini yang akan merubah, saudara, cara kita bekerja, cara kita melakukan segala sesuatu, cara kita bertindak, saudara. Dan perubahan paradigma akan selalu membawa dampak yang baik, ya, perubahan yang baik, kemajuan yang baik dalam diri setiap kita orang percaya. Saya ingat dulu ada buku yang ditulis oleh seorang yang terkenal namanya Max Weber, ya, Maximilianus Weber. Pertama dicetak tahun 1905, dan buku itu berjudul Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism. Nah, ini tokoh sejarah ini, ya, tokoh dunia ini dengan gamblang dan jujur menceritakan bahwa bagaimana Eropa bisa mengalami satu kemajuan, satu perubahan yang besar, satu transformasi, ya, bukan cuma secara rohani, ya, tapi jasmani dan materi, ya. Itu karena orang-orang Protestan, ya. Tahun 1500-1600 Masehi. Saudara-saudara, hari itu Amerika belum ada. Amerika baru muncul tahun 1700. Tapi Eropa sudah mengalami suatu perubahan yang luar biasa, ya. Kemajuan di bidang ekonomi, bidang politik, ya. Tapi memang tentu ada hal-hal yang cukup keras terjadi waktu itu, ya. Tapi itu terjadi ketika bangkitnya orang-orang Protestan.
Nah, saudara, sedikit aja ya. Jadi kan paradigma sebelum lahirnya orang-orang gereja Protestan ya, reformasi, itu kan dikatakan kekayaan itu hanya dimiliki oleh elit-elit, oleh orang-orang tertentu, yaitu kaum bangsawan atau ya satu institusi ya. Rakyat, ya semua rakyat jelata saudara, susah semua, miskin. Sampai kemudian bangkit orang-orang Protestan, ya Alkitab bahkan diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman oleh Martin Luther ya. Lalu kemudian dikatakan ada guru-guru yang hebat pada waktu itu ya. Yang terkenal sekali itu waktu itu ya John Calvin ya. Mengajar umat Tuhan ya melalui Alkitab. Mereka melihat bahwa hey, ternyata kita itu dipanggil untuk menjadi berkat. Jadi kita tuh harus diberkati Tuhan supaya hidup kita jadi berkat. Jadi kemudian mereka ya mengembangkan potensi modal yang mereka miliki ya dalam diri mereka untuk boleh memperoleh berkat itu ya, sehingga kemudian berdampak kepada kemajuan ya penduduk di sana, negara-negara di sana saudara. Luar biasa ya. Saudara lihat penjelajah-penjelajah dunia waktu itu, penemuan-penemuan baru. Jadi sungguh-sungguh ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, teknologi, waduh berkembang di abad itu saudara. Nah, Max Weber berkata itu kita nih berutang sama orang-orang Protestan ini saudara ya. Kenapa bisa begitu? Karena mereka mengalami yaitu namanya perubahan paradigma. Ya, dulu sebelum ini ya orang begitu takut ya, orang begitu dikuasai oleh mitos. Takut ini, takut itu, apa-apa mesti tanya ya toh sama pemimpin ya, dalam arti bahkan orang begitu takut dengan setan kan gitu ya. Makanya dulu ada film-film orang ngusir setan bawa-bawa salib gitu. Datang orang Protestan, mereka baca Alkitab, ternyata setan itu di bawah kaki kita ya. Mereka baca Kolose 2 ya enggak, supaya jangan mengagung-agungkan yaitu mimpi penglihatan. So mereka tidak peduli lagi ya dengan hal-hal yang bersifat mitos. Mereka melakukan apa yang mereka harus lakukan supaya mereka boleh diberkati ya, dan kemudian hidupnya menjadi berkat. Nah saudara, itu yang terjadi saudara. Bagaimana perubahan paradigma merubah bukan hanya pribadi-pribadi, tapi satu bangsa, bahkan satu benua. Betapa dahsyatnya ya perubahan paradigma itu saudara. Nah, tapi kembali memang kalau sebuah perubahan tidak kembali dipagari oleh firman Tuhan, ya selalu akan ada ekses negatif ya. Ya sehingga kemudian menjadi apa yang sebenarnya kata kapitalisme itu menjadi negatif ya saudara. Tapi awalnya kan bagus ya. Zaman dulu tidak ada yang kaya, semua susah. Tapi perubahan paradigma membuat orang bangkit. Puji Tuhan. Nah saya percaya hari-hari ini kita pun harus temukan apa paradigma yang baru yang harus kita miliki untuk menyikapi seluruh keadaan yang ada di depan kita. Saya tulis begini, di masa pandemi ini banyak hal yang berseliweran di luar sana. Ya nggak sih? Orang masih dikhawatirkan oleh banyak hal, macam-macam ya. Nah kita tuh jangan sibuk atau sibuk urusin itu, pikirin itu terus. Akhirnya kan nggak pernah ngapa-ngapain. Nanti katanya mau ada ini, ada itu, ada gelombang inilah, aduh. Akhirnya kita tidak pernah melakukan apa-apa karena takut. Pikiran ya, tapi kita harus pikirkan apa yang harus dilakukan saat ini. Apa yang harus kita kejar, persiapkan dan lakukan. Because life must go on, saudara ya. Hidup ini harus berperang. Ya, jangan tunggu keadaan berubah, tapi kita yang harus berubah, saudara. Berdoa sama Tuhan supaya Tuhan bukakan pikiran kita. Tuhan berikan apa yang disebut creative mind ya. Pikiran-pikiran yang kreatif untuk kita ya boleh mengatasi ya, kita boleh menemukan hal yang baru untuk kita lakukan di era yang baru ini. Saudara, contoh di Alkitab ya. Jadi bagaimana seorang Paulus menyikapi ya apapun yang dia alami itu selalu dengan pola pikir yang benar ya. Satu hari Paulus ini ketemu dengan nabi yang sama tadi yang bernubuat akan datang kelaparan yang besar melanda seluruh penduduk bumi ya, Nabi Agabus ini. Pas Paulus waktu itu pamitan sama jemaat di Asia Kecil ya, di Turki sekarang.
Karena dia bilang dia mau pulang kampung lagi, mau pulang ke Yerusalem. Jadi dia pamit, jemaat saya mesti pulang. Ada hal-hal yang mesti saya bereskan ini, aduh. Ya jadi saya pamit ya. Tiba-tiba Nabi Agabus ini bangkit berdiri. Dia ambil sabuknya si Paulus, terus dia ikat Paulus, terus dia bernubuat. Demikianlah akan dilakukan orang terhadap kamu kalau kamu pulang. Orang akan mengikat kamu dan memenjarakan kamu. Seketika semua jadi sedih, saudara ya. Jemaat langsung bilang, aduh Pak jangan pulang Pak Paulus, udah di sini aja ya, ayo melayani bersama-sama aja, nanti kamu ditangkap. Ya toh. Nah bagaimana Paulus menyikapi hal itu, saudara? Dia tidak langsung setuju dengan keadaan itu, dengan pernyataan itu. Pernyataannya betul, keadaan yang akan dialami pasti betul. Tapi dia tahu apa yang tetap dia harus lakukan. Dia yakin betul bahwa dia mesti pulang apapun yang terjadi. Karena ada yang lebih penting yang harus diselesaikan. Makanya kan Paulus berkata, ya kira-kira kalau saya bahasakan ya, Pak Agabus terima kasih ya buat nubuatannya ya. Saudara jangan sedih lah. Sekarang di kota mana yang saya nggak ditangkap ya, saya nggak dikerjain orang, udahlah, saya mesti pulang. Tolong jangan bikin saya sedih ya, saya tetap mesti pulang. Ya. Itu yang Paulus tegaskan kepada jemaat. So dia tetap mengambil keputusan yang harus dia lakukan, saudara. Ya, menyangkut persoalan yang dia harus bereskan di sana. Dia bersikeras mesti pulang, walaupun mereka menahannya. Untung dia bukan orang India ya. Kalau dia orang India pasti dia ngomong gini, please don't stop me, gitu kali ya. I got to do what I got to do ya. The man got to do what the man got to do ya. Paulus selalu ya menerima apapun ya keadaan, tapi dia menyikapi selalu dengan cara yang tepat ya. Dan saudara tahu memang waktu pulang ke Yerusalem beneran memang yang bernubuat soalnya bukan nabi kaleng-kaleng ya, ini nabi beneran soalnya. Memang dia ditangkap, dia dianiaya, tapi kan kemudian dia dibawa ke Roma, diadili sampai ke Roma. Dan justru sejarah mencatat Injil semakin disebarluaskan. Justru di penjara dia banyak tulis surat kepada jemaat. Dan hari ini kita pegang suratnya, kita baca saudara ya. Luar biasa. Jadi Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan kita kalau kita mau berjalan melangkah bersama Dia. Haleluya. Nah, sebab itu mari bangkit dan lakukan sesuatu ya. Do something ya, lakukan terobosan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan pasti menolong kita. Saya agak kurang setuju ya kalau ketemu jemaat ya, dan saya berharap tidak ada di sini yang seperti itu. Yang kalau ngomong tuh masih ngelihat ke belakang terus ya saudara. Kalau ngomong tuh selalu begini, aduh coba dulu saya udah beli ini katanya. Coba 2 tahun lalu saya sudah punya itu, pasti sekarang bisa begini. Coba kemarin saya nurut kata teman saya lakukan ini, pasti sekarang udah. Dalam hati, ya udah lewat kan. Masa masih ngomong seandainya dulu, seandainya. Saya mungkin mengusulkan untuk sementara kamus kata andaikan itu dihapus dulu aja ya di pikiran kita ya. Masa udah tahun segini masih ngomong andaikan, seandainya ya. Jelas-jelas sudah gak mungkin balik lah. Ya udah telat kalau mau berpikir begitu sekarang. What now? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya, temukan petunjuk ya, temukan jalan yang Tuhan buka itu. Melangkah dengan iman dalam paradigma yang baru, maka kita akan tiba pada M yang ketiga, yaitu kita akan mengalami mujizat Tuhan. Amin. Sebab mujizat masih ada. Haleluya. Saudara, saya ngomong sekali lagi biar saudara mantap ya, saya juga mantap. Mujizat masih ada. Selalu ada buat hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan masih ada. Kalau Tuhan udah gak ada, saudara percuma berharap mujizat. Tapi selama Tuhan masih ada, maka mujizat masih ada. Dan Tuhan tidak mungkin, tidak pernah, tidak ada. Kalau sampai Tuhan udah gak ada, kita udah gak ada duluan Bapak Ibu. Ya, jadi selama masih ada Tuhan, maka mujizat juga masih ada karena Dialah sumber mujizat itu. Percayalah saudara ya. Satu ayat saya baca, 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Amin. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan
membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Amin. Tuhan tahu saudara kekuatan kita masing-masing. Percayalah sama Tuhan ya. Nah ini dia. Pada waktu kamu dicobai, kalau sampai kita mengalami hal yang sulit ya, yang mengalami pencobaan apapun bentuknya saudara ya, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah ini yang kita pegang. Kita mau ngalami apa saja, kita tahu Tuhan selalu dalam kontrol, sama seperti Ayub ya, yang dia katakan udah percaya aja kalau nggak tahu ya. Dan yang luar biasa, dia selalu punya cara untuk menolong kita sehingga kita bisa menemukan jalan keluar. Haleluya. Dalam Tuhan Yesus tidak pernah ada jalan buntu. Dalam Tuhan jangan pernah ada kata menyerah, karena Tuhan tidak pernah menyerah untuk merubah saya dan saudara, menolong saya dan saudara, dan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Saya tutup dengan kesaksian ini ya saudara, karena ini kan masih seperti ini ya, kita masih banyak online ya, streaming ya, onsite dan online kita sama-sama lakukan, karena belum bisa ngumpul kayak dulu. Maka di gereja kami di masa-masa seperti ini, saya itu menjadwalkan pengkhotbah dari lokal semua ya. Ya, jadi pejabat-pejabat di gereja ayo ya melayani di ibadah online ya. Seperti ini misalnya ya. Tapi kami itu melakukan onsite juga bersama-sama ya. Nah, pas 2 minggu lalu ya, giliran salah satu worship leader di gereja kami untuk sharing firman. So dia bagi berkat firman Tuhan, lalu ada kesaksian yang menggugah hati saya. Artinya saya diberkati ya, mau menunjukkan bahwa betapa Tuhan itu memang sungguh Allah yang kita tidak boleh pernah ragu akan pertolongannya. Dia cerita bagaimana anaknya yang cuma satu-satunya itu ya, perempuan, mau masuk kuliah. Ya, anaknya udah pesen sama dia, "Pa, aku mau kuliah." Ya ngomongnya begitu aja kan, orang tuanya yang pusing kan. Aduh, karena dia cuma pelayanan worship leader ya, worship leader ya di gereja, di pelayanan kantor. Tapi kan sekarang ya seperti ini ya, masih tidak seperti dulu kan. Ya untung kantor sudah mulai sekarang ada PD kantor ya. Jadi dia cuma bilang ya udah berdoa nak, biar Tuhan buka jalan. Ini kan untuk ini luar biasa Tuhan pelihara kita untuk sehari-hari. Tapi untuk kuliah papa mau jujur, duit dari mana? Tapi anaknya tetap mau kuliah. Singkat cerita dapat informasi bahwa ada satu universitas di daerah Jakarta Timur, saya sebutin aja di UKI Cawang, itu yang ada beasiswanya, ada jalur beasiswa, jadi rekomendasi gereja. Jadi gereja membuat surat rekomendasi supaya anak pengerja kita itu bisa dapat beasiswa ya, karena kan ini pengerja gereja yang baik gitu ya, bisa ditolong. Ya udah saya buatin lah, masukin. Ternyata kan yang melakukan itu bukan kami doang ya, bukan orang tua anak ini ya, tapi mungkin yang mau mengambil jatah itu mungkin ribuan orang ya, anggaplah 2000 gitu, sementara kuotanya mungkin cuma 200 begitu, atau jangan-jangan cuma 20 gitu. Jadi singkat cerita nggak dapet ya, tanda tangan saya kurang sakti kayaknya. Jadi nggak lolos ya. Tapi papa ini ya, orang tua ini, worship leader kami ini, dia tidak berputus pengharapan kepada Tuhan. Dia tetap berdoa ya, Tuhan pasti tolong lah. Ya kalaupun tidak tahun ini ya tahun depan kan gitu ya. Tapi ternyata saudara ya, di bulan September itu ya, akhir September, saat-saat sudah mau masuk masa-masa kuliah ya, walaupun kuliahnya juga online ternyata ya, masih online. Itu ada teman lamanya telepon dia. Bram, jadi ketahuan itu ya, sebutin nama bapak itu ya. Anak kamu jadi kuliah, kata teman saya, kata pengerja saya ini. Oh, kok kamu tahu sih? Ya, jadi masuk di UKI. Nggak jadi bro, nggak lolos. Udah saya bantu. Nah rupanya teman lama ini teman lama udah lama, jadi teman Badung dulu gitu ya. Teman Badung itu dulu, jadi gerejanya juga lain ya. Tapi puji Tuhan sih sudah bertobat semua gitu ya. Dan sekarang rupanya jadi pengurus yayasan di sana. Udah saya bantu jalur yayasan. Kita ada jatah beasiswa lewat jalur yayasan. Ya, ada kalau
kalau nggak salah ingat cuma 2 ya. Dan itu salah satunya diberikan kepada anaknya worship leader kami ini, saudara. Wow. Dan sudah tahu dia bersaksi begini, tahu nggak Bapak Ibu berapa yang saya mesti bayar per semester? Jadi karena beasiswa jalur yayasan, itu semesternya cuman bayar 2,5 juta. Dan katanya bisa dicicil tiap bulan. Jadi tiap bulan dia bayar 400-an ribu. Katanya, ya ampun, ini mah uang sekolah dia waktu SD ya. Tapi waktu kuliah pun bayarnya segitu. Saudara, kalau bukan mujizat Tuhan, terus dari siapa lagi? Sebab itu mari kita percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Mujizat selalu ada asal kita melangkah dengan iman, dan Tuhan pasti menuntun kita dengan paradigma yang baru. Haleluya. Mari kita berdoa. Oh haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau bertanggung jawab untuk kehidupan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau pasti memelihara kami semua. Bagian kami ialah percaya kepada Bapa. Kau pasti menolong kami tepat pada waktunya. Kau pasti menyembuhkan kami. Kau pasti menyatakan mujizat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap kami yang menyaksikan ibadah online ini ya Tuhan, melalui channel YouTube gereja yang kami kasih ini. Tuhan biarlah mengalir berkat-Mu ya Tuhan. Kami yang menyaksikan di rumah-rumah kami, dimanapun kami berada saat ini, berkat-Mu tercurah saat ini. Kesembuhan terjadi, mujizat terjadi atas setiap anak-anak-Mu yang berharap kepada Tuhan. Tuhan ampuni kalau kemarin-kemarin kami takut, kami khawatir, kami bingung, kami terus bertanya-tanya. Tapi hari ini kami mau memutuskan untuk kami berjalan dengan iman bersama Engkau. Karena kami percaya penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan pasti Engkau nyatakan dalam hidup kami. Berkati gereja ini ya Tuhan, berkati kami semua keluarga besar di gereja ini. Para suami biarlah Engkau diberkati Tuhan, istri-istri biar Engkau diberkati Tuhan. Terima berkat Tuhan. Keluarga-keluarga di tempat ini, orang-orang tua, anak-anak muda, terima berkat Tuhan. Mujizat masih ada buat saya dan saudara. Biar kami mengalami itu hari-hari ini. Kami mau finishing well ya Tuhan. Kami mau akhir tahun 2021 ini, masuk tahun 2022 dengan pengharapan yang baru, yang kokoh bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan sudah berjalan di depan kami untuk memberikan kami kemenangan, memberikan kami pemulihan, memberikan kami kelepasan dan kelegaan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Yes, amen. Dan memperluas daerah kami, daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat tanganmu Bapak Saudara, saya katakan kiranya berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami, daerahku. Dan kiranya
Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat tangan kita semua di hadapan Tuhan, pejamkan mata dan terima dengan iman. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita, dan kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa Sorgawi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan penghiburan kuasa Roh Kudus menyertai hidup saya dan saudara hari ini sampai didatang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.